Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamida dengan NIM 11011000400 dengan jurusan manajemen. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan yaitu tentang pasar monopoli dan pasar monopolistik. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar untuk suatu barang atau jasa tertentu. Monopoli memiliki kontrol yang besar atas harga karena tidak ada barang substitusi dan hambatan masuk yang tinggi bagi penjual lain. Contohnya yaitu KAI, PLN, Pertamina, dan PDAM. Pasar monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual yang menjual produk yang terdiferensiasi atau berbeda dari hal kualitas, merek, desain, dan lain-lain. Penjual memiliki sedikit kontrol atas harga karena adanya persaingan melalui diferensiasi produk dan hambatan masuk yang relatif rendah. Contohnya yaitu perusahaan produk kecantikan, otomotif, dan air mineral. Selanjutnya yaitu karakteristik. Karakteristik dari monopoli yang pertama, satu penjual. Maksudnya hanya ada satu perusahaan atau penjual yang menguasai pasar. Yang kedua yaitu tidak ada substitusi dekat. Tidak ada barang atau jasa yang dijual, tidak memiliki substitusi yang mirip. Yang ketiga yaitu hambatan masuk yang tinggi. Sulit bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar karena berbagai hambatan seperti paten, lisensi, dan atau biaya tinggi. Yang keempat yaitu kontrol harga. Monopoli memiliki kemampuan untuk menentukan harga karena tidak ada pesaing langsung. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama yaitu banyaknya penjual. Terdapat banyak perusahaan yang bersaing di pasar. Yang kedua yaitu produk terdiferensiasi atau produk yang dijual berbeda dalam hal kualitas, merek, desain, atau fitur lainnya. Yang ketiga yaitu hambatan masuk relatif rendah. Perusahaan baru bisa masuk ke pasar lebih mudah dibandingkan dengan pasar monopoli. Yang keempat yaitu kontrol harga terbatas. Penjual memiliki sedikit kontrol atas harga karena persaingan melalui diferensi. Selanjutnya, dampak pasar monopoli. Dampak pasar monopoli yang pertama yaitu dari kelebihannya. Keuntungan besar bagi monopolis atau perusahaan yang di pasar monopolis karena kontrol harga tidak ada pesaing langsung. Monopoli bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, potensi skala ekonomi. Monopolis bisa memanfaatkan skala ekonomi karena menguasai seluruh pasar. Yang kedua yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu harga cenderung lebih tinggi. Monopoli sering menetapkan harga yang lebih tinggi untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, output lebih rendah dibandingkan dengan harga persaing sempurna. Output di pasar monopoli cenderung lebih rendah. Yang ketiga yaitu defisiensi ekonomi. Monopoli bisa menyebabkan inefisiensi alokatif karena harga tidak sesuai dengan biaya marginal. Selanjutnya yaitu dampak pasar monopolistik. Dampak pasar monopolistik yaitu dari kelebihan pilihan konsumen meningkat. Efisiensi produk memberikan lebih banyak pilihan bagi para konsumen. Yang kedua yaitu inovasi dan persaingan. Persaingan melalui diferensiasi mendorong inovasi produk dari berbagai perusahaan. Yang selanjutnya yaitu dari kekurangan. Biaya promosi tinggi. Perusahaan mungkin mengeluarkan biaya lebih besar untuk promosi dan diferensiasi. Yang kedua yaitu harga biasanya lebih tinggi. Yang kedua yaitu harga biasanya lebih tinggi. Harga bisa lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna karena diferensiasi dan biaya promosi. Selanjutnya yaitu perbandingan antara pasar monopoli dan pasar monopolistik. Dari jumlah penjual, pasar monopoli hanya ada satu penjual, di mana satu penjual ini menguasai pasar. Yang kedua yaitu dari pasar monopolistik, yaitu memiliki banyak penjual jadi di pasar monopolistik ini yaitu mereka bersaing secara langsung. Yang kedua dari segi produk dari pasar monopoli itu tidak ada barang substitusi, maksudnya yaitu tidak ada barang pengganti untuk
Maksudnya yaitu tidak ada barang pengganti untuk menggantikan produk tersebut. Yang kedua, yaitu dari pasar monopolistik. Dari segi produk, yaitu produk itu beragam. Maksudnya dari misalkan dari make up beragam, dari air mineral itu beragam mereknya, yang tapi memiliki kualitas yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu kontrol harga. Dari pasar monopoli yaitu tinggi, karena dia yang menguasai pasar, maka dia yang menguasai harga juga. Dari pasar monopolistik yaitu harga. Dari pasar monopolistik, kontrol harga itu terbatas karena melihat dari perusahaan-perusahaan lain. Yang terakhir yaitu persaingan. Dari pasar monopoli itu tidak ada persaingan karena tidak ada perusahaan lain yang dapat menyaingi perusahaan tersebut yang menguasai pasar. Yang kedua yaitu dari pasar monopolistik yaitu adanya persaingan karena banyaknya perusahaan yang bersaing, yang mampu bersaing dari berbagai inovasi yang mereka miliki. Jadi perusahaan baru bisa dapat menyaingi perusahaan lain jika perusahaan itu mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.